Membaca deretan nada suatu oktav secara berurutan. Setiap nada dalam susunan tangga nada memiliki tinggi tertentu sesuai dengan urutan angka dan tanda titik di atas atau di bawah not. Not-not yang tidak disertai berbunyi sedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si. Not yang lebih tinggi bunyinya disertai dengan titik di atas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 9991. Sedangkan not yang lebih rendah nadanya disertai titik di bawah not. S1, S2, S3, S4, S5, dan S6, S7. Secara lengkap, urutan nada-nada dari oktav rendah sampai oktav tinggi adalah sebagai berikut. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 9991. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Membaca not berdasarkan interval. Membaca not dengan lompatan dua nada dan seterusnya membutuhkan kemampuan pendengaran yang cukup tajam terhadap musik. Untuk yang lebih sederhana, kita bisa mulai dengan dua nada saja sebagai nada pangkal dan nada selang. Kita memilih nada do sebagai nada pangkal, selanjutnya nada selang akan diganti secara berurutan dan semakin menjauh dari nada pangkal. Do mi, do fa, do sol, do la, do si, do do, tinggi. Perhatikan not-not yang ditulis di atas ini. 1, 3 terz besar, 1, 4 kuart atau murni, 1, 5 quint atau murni, 1, 6 seks besar, 1, 7 septim besar, AA1 oktav murni. Membaca not-not yang disertai tanda kromatis atau naik dan turun masih terjadi kesulitan besar bagi para pemula, apalagi disertai interval yang cukup jauh jaraknya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu nama-nama not yang dicoret naik dan turun tanpa memikirkan bunyinya. Perlu diketahui bahwa not yang dicoret dengan garis miring ke kiri adalah not-not yang dinaikkan setengah laras, sedangkan yang dicoret miring ke kanan adalah not-not yang diturunkan setengah laras. Naik dan turun. Perhatikan tabel di atas. 1 dibaca di, 2 dibaca ri, 4 dibaca v, 5 dibaca sa, 6 dibaca le, simbol 7 dibaca sa, 6 dibaca lo, 5 dibaca sal, 3 dibaca ma, 2 dibaca ra. Cara membacanya adalah do, di, re, mi, fa, sol, sel, la, le, si, do. Cara membacanya adalah do, si, sa, la, lo, sol, sal, fa, mi, ma, re, ra, do. Untuk menambah keterampilan membaca not angka, maka lihatlah not-not di bawah ini dengan bantuan alat musik. Tentu sulit bagi pemula untuk membidik nada-nada kromatis ini dengan tepat, apalagi dengan interval yang agak jauh seperti quart, quint, seks, dan septim. Dari sebab itu ada jalan keluar untuk melatih pendengaran akrab dengan nada-nada asing yang disebut dengan teknik menjembatani nada, yakni menyembunyikan not-not yang sulit dengan tinggi nada yang sama untuk setiap. Apabila kita ibaratkan dunia tetrachord itu sebagai dua dadu, maka kita bolak-balikan kedua dadu, kita akan mendapatkan rangkaian-rangkaian tetrachord yang itu juga. Ini adalah perjalanan diatonis. Perjalanan kromatis akan dilatih kemudian.
Kalau perjalanan ini sudah kita mengerti, maka dengan tenang kita bisa mempelajari musik yang kedengarannya atau kelihatannya seperti rimba. Bunyi yang satu bisa bertabrakan dengan bunyi yang lain, asal jelas mau mengungkapkan. Akor ditunjukkan dengan huruf yaitu Fis, B, E, dan seterusnya. Bunyikan akor-akor ini dengan gitar atau pianika. Nah, perjalanan akor-akor di atas seperti perjalanan waktu. Urutan kemarin, sekarang, esok akan berputar kembali seperti hari Senin kembali ke hari Senin, hari Selasa kembali ke hari Selasa. Ternyata kembali ke Fis juga, biarpun atas nama Ges. Dengan kata lain, hanya ada satu perjalanan, yaitu perjalanan quart. Bagi seorang yang mau start pergi berpetualang, mengetahui bahwa dia hanya harus bersemangat, karena adalah semangat. Perjalanan di masa lampau ke masa sekarang sama dengan dari masa ke esok.